Bayangkan kamu punya tetangga. Si suami adalah pria baik dan pekerja keras meski tidak kaya. Namun anehnya, istrinya malah merasa bosan lalu kabur begitu saja. Yang lebih parahnya lagi, beberapa tahun kemudian sang mantan istri datang kembali dengan meminta belas kasihan kepada sang mantan suami dengan membawa 2 anak. Inilah yang terjadi kepada pria bernama Chow. Kini yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya dipikirkan sang mantan istri sampai ia nekat melakukan hal tersebut? Wanita ini bernama Hu dan ia dulunya adalah istri dari Chow. Selama pernikahan mereka, Hu sering menjadi bahan pembicaraan di kampung tempat mereka tinggal. Bukan karena ia wanita dan istri yang baik, tapi para tetangga begitu heran dengan keputusan aneh yang ia ambil. Kala itu, Chow selalu bekerja hingga keluar kota demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Selain itu, Chow juga bukan tipe suami yang suka aneh-aneh. Saat pulang kerja, Chow selalu langsung pulang dan menghabiskan waktunya bersama sang istri. Di kepalanya, Chow hanya ingin memastikan sang istri bisa tinggal di rumah dengan tenang tanpa ada tekanan finansial apapun. Dan memang benar, meski tidak hidup bergelimang harta, Hu dapat hidup dengan nyaman. Ia punya suami pekerja keras, rela melakukan apapun demi membuatnya bahagia. Ditambah lagi, Chow juga memperlakukannya dengan baik. Namun semua rasa aman dan nyaman itu rupanya justru menjadi awal dari masalah. Entah bagaimana, Hu mulai merasa bosan dengan kehidupan pernikahannya dengan Chow. Hu merasa hidupnya begitu datar, tak menarik dan biasa saja. Ia ingin merasakan hal yang lebih dari sekedar mengurus rumah tangga seperti sekarang. Dalam bayangan Hu, dirinya akan lebih bebas jika tidak terikat pernikahan dengan Chow. Dan oleh sebab itulah, Hu langsung mengajukan perceraian. Di sisi lain, Chow yang merasa sudah memberikan semuanya untuk sang istri tentu tak mau menyerah begitu saja. Ia memohon agar Hu tidak pergi. Menurut Chow, pernikahan mereka masih bisa diselamatkan karena perasaan jenuh itu pasti akan segera hilang jika keduanya sedikit lebih sabar untuk mencari jalan keluar bersama. Namun keputusan Hu rupanya sudah bulat. Ia pun tetap ngotot mengajukan perceraian kepada Chow. Akhirnya dengan berat hati, Chow pun menyetujui permintaan Hu tersebut. Rumah tangga yang sudah ia bangun bertahun-tahun seakan langsung runtuh karena keegoisan Hu. Berbanding terbalik dengan perasaan hancur yang kini tengah dirasakan oleh Chow, sebaliknya setelah keduanya resmi bercerai, Hu menyambutnya dengan sukacita. Tak lama setelah perceraian itu, Hu pun berkenalan dengan pria lain dan keduanya berpacaran. Beberapa waktu setelah menjalin hubungan dengan pria itu, mereka akhirnya menikah. Hu yakin pernikahan keduanya itu akan membawa kebahagiaan yang selama ini tak ia dapatkan saat masih bersama dengan Chow. Tapi kenyataannya jauh dari apa yang ia bayangkan. Di rumah tangga barunya itu, Hu justru harus menjalani hidup yang jauh lebih berat. Setiap hari ia benar-benar harus sendirian mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, sementara sang suami hanya bersantai. Dan yang lebih parah dari itu, Hu sekarang mengalami KDRT dari suaminya. Hampir setiap hari sang suami memukuli Hu karena hal-hal sepele. Puncaknya, suami Hu mengusir dirinya dan kedua anaknya yang masih kecil dari rumah. Tanpa tahu tempat yang dituju, Hu dan kedua anaknya luntang-luntung menyusuri pinggir jalan dengan hati hancur. Di titik itulah pikiran Hu kembali teringat kepada Chow, sang mantan suami yang sudah ia campakkan begitu saja. Ia teringat betapa Chow selalu bersikap lembut kepadanya, betapa ia tidak akan membiarkan orang yang ia sayangi menderita. Dari situ, Hu langsung memikirkan sebuah ide. Karena ia tahu betul sifat Chow yang sabar dan baik hati, ia kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah mantan suaminya itu.
Dalam benak Hu, jika ia menunjukkan rasa penyesalan dan betapa menderita dirinya saat ini, pasti Chow akan luluh. Maka dari itu, Hu pun datang ke rumah mantan suaminya itu. Sesampainya di sana, Hu mengetuk pintu dan beberapa saat kemudian Chow membukanya. Chow begitu terkejut melihat kedatangan Hu dengan baju berantakan. Di depan pintu rumah itu, Hu langsung berlutut di hadapan Chow bersama kedua anaknya. Ia menangis sambil memohon agar Chow mengizinkan dirinya tinggal di sana. Kejadian itu pasti membuat siapapun yang melihatnya merasa tak tega. Begitu juga dengan Chow. Meski ia masih menyimpan rasa sakit hati karena pernah dibuang begitu saja, namun ketika melihat kondisi Hu yang begitu menyedihkan, Chow tak bisa langsung mengusirnya. Akan tetapi meski demikian, Chow tetap berusaha untuk tegas. Ia bersikeras tak mau mengizinkan Hu masuk ke dalam rumahnya. Teriakan dan tangisan Hu yang begitu kencang menyita perhatian para tetangga terdekat. Karena merasa situasi tak lagi kondusif karena kedatangan Hu, tetangga Chow akhirnya memanggil mediator untuk menjadi penengah masalah itu. Tak lama kemudian sang mediator pun datang. Mereka menyarankan untuk keduanya masuk terlebih dahulu ke rumah agar bisa membahas permasalahan ini dengan baik. Disitulah Hu langsung menceritakan semuanya. Ia menggambarkan betapa buruknya perlakuan yang ia terima pada pernikahan keduanya. Mulai dari KDRT, beban pekerjaan rumah yang tak pernah berhenti, hingga akhirnya diusir begitu saja oleh sang suami. Hu juga mengatakan bahwa ia mengingat kebaikan Chow dan percaya kalau dengan permintaan maaf yang tulus, sang mantan suami yang berwatak lembut itu akan memaafkannya. Setelah mendengarkan keterangan Hu, kini giliran Chow bercerita. Dengan nada tenang namun penuh campuran emosi, Chow mengenang bagaimana selama pernikahan mereka, ia tak mau melihat Hu kesusahan. Ia rela kerja jauh dari rumah agar Hu bisa menikmati kehidupan yang tenang. Semua itu ia lakukan atas dasar rasa cinta dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Namun hasilnya malah Hu sangat bersikeras untuk bercerai. Sudah sekitar 5 tahun berlalu sejak perceraian itu, dan Chow mengakui kalau perasaannya terhadap Hu sudah lama hilang. Kini yang tersisa hanya rasa kasihan saja. Chow sendiri tak yakin kalau rasa iba itu cukup untuk dijadikan alasan menerima kembali orang yang telah melukainya itu. Sementara itu kabar kepulangan Hu menyebar dengan cepat ke seluruh kampung hari itu juga. Para tetangga yang selama ini sudah mengenal karakter Hu tidak tinggal diam. Jauh sebelum perceraian terjadi, reputasi Hu di lingkungan itu memang sudah tidak baik. Warga tahu bahwa Hu terbiasa menghabiskan uang hasil kerja keras Chow untuk bersenang-senang. Sementara suaminya membanting tulang di luar kota. Mendengar wanita itu tiba-tiba kembali dan memaksa masuk, para tetangga langsung berdatangan memadati halaman rumah Chow. Mereka tidak datang untuk sekedar memberi nasihat. Mereka datang untuk memaki. Hu dicecar dengan cacian dan sumpah serapah tanpa henti. Bahkan banyak warga yang secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyaksikan wanita setebal muka itu sepanjang hidup mereka. Aksi protes warga ini dilakukan dengan satu tujuan yang jelas, yaitu membuat Hu tidak tahan dan segera angkat kaki dari sana. Warga sangat khawatir jika mereka tidak ikut campur, Chow yang berhati lembut akan melunak dan justru membiarkan mantan istrinya itu kembali tinggal di sana. Untuk mencegah skenario tersebut, mereka memilih hadir dan tidak memberi Hu satupun ruang untuk bernafas dengan nyaman. Di tengah tekanan dari para tetangga, Hu mulai menunjukkan sifat aslinya. Ketika ia merasa pendekatan emosional sudah gagal dan tidak ada satu orang pun yang berpihak kepadanya, Hu secara lantang mengatakan kalau meski sudah bercerai, rumah itu tetaplah rumahnya. Hu menambahkan kalau apapun yang terjadi, ia tak akan pernah meninggalkan rumah tersebut. Chow dan para tetangga heran dengan sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh Hu itu.
Tentu sangat tidak masuk akal jika Hu tiba-tiba mengakui itu rumah miliknya sendiri, padahal ia dulu yang bersikeras untuk bercerai dan pergi dari rumah tersebut. Karena ancaman itu tak juga meluluhkan hati Chow, Hu kemudian mengeluarkan pernyataan yang membuat semua orang sempat terdiam. Hu mengatakan bahwa kedua anak kecil yang ia bawa itu adalah anak kandung dari Chow. Klaim ngawur itu langsung membuat Chow yang biasanya masih bisa menahan diri bereaksi keras. Ia yakin apa yang dikatakan oleh Hu itu tidak benar. Para tetangga yang mendengar klaim itu pun tidak tinggal diam. Mereka langsung menyarankan agar Hu membawa anak-anaknya untuk menjalani tes DNA sebagai pembuktian. Tapi Hu langsung menolak mentah-mentah saran itu. Ia berkilah bahwa orang jahat mana yang tega mengusulkan anak-anak sekecil itu untuk menjalani tes DNA. Argumentasi Hu itu memang terdengar bermoral walau sebenarnya itu hanya akal-akalan untuk mengelak saja. Penolakan terhadap tes DNA itu rupanya juga menjadi titik balik bagi Chow. Semua sisa empati yang sebelumnya masih ada seakan habis begitu saja. Dengan suara tegas, Chow mengatakan pada Hu agar ia membawa anak-anaknya pergi dari rumahnya. Ia tak mau lagi ada negosiasi. Keputusannya itu sudah bulat. Kepada mediator, Chow mengatakan meski ia paham kondisi Hu yang menyedihkan, ia tetap tak bisa menerima Hu dan kedua anak yang bukan darah dagingnya. Apalagi ia tahu persis kalau ayah kandung dari anak-anak itu masih hidup. Lebih dari itu, Chow mengaku kalau ia tak bisa lagi mempercayai perkataan Hu. Siapa yang bisa menjamin kalau Hu nantinya tak akan pergi lagi andaikan Chow terima kembali? Chow tentu tak mau menanggung resiko dikhianati lagi. Para tetangga yang mendengar hal itu mendukung penuh keputusan Chow. Menurut mereka apa yang kini terjadi kepada Hu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Tak ada satu orang pun yang memaksa Hu meninggalkan Chow. Tak ada juga yang memaksanya untuk menikah lagi tanpa berpikir panjang. Hu harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Karena merasa terpojok, pada akhirnya Hu pun meninggalkan rumah Chow bersama kedua anaknya. Satu-satunya pilihan terakhir adalah ke tempat pos bantuan sosial. Saat Hu tiba di sana, ia kembali berlutut meminta dikasihani. Para petugas yang tak tega melihat seorang ibu dengan dua anak kecilnya itu pun memberikan tempat tinggal sementara. Namun yang paling menjadi korban dari kisah ini bukan Hu yang harus tidur di tempat penampungan, melainkan dua anak kecil yang tak tahu apa-apa juga harus merasakan hal yang serupa. Kedua anak tak berdaya itu diusir dari rumah ayah kandungnya. Mereka lalu dibawa ke rumah mantan suami ibunya dan kembali diusir serta menyaksikan kericuhan yang mungkin juga bisa membuat hati mereka terluka. Kini nasib mereka berakhir di tempat penampungan dengan masa depan yang tak jelas. Sebenarnya pada titik ini masalah terbesar yang harus dihadapi oleh Hu bukanlah penolakan dari Chow, namun bagaimana masa depan kedua anaknya. Kini Hu harus bisa berjuang seorang diri untuk dapat memberikan hidup yang layak untuk kedua anaknya yang masih kecil. Dari kisah ini betapa kita dapat menyaksikan bagaimana keputusan yang diambil memiliki tiap resikonya. Sebagai manusia dewasa, bukankah mempertimbangkan resiko adalah hal yang harus lebih dipikirkan sebelum keputusan diambil? Sebagai contoh kisah Hu dan Chow ini, bagaimana keputusannya untuk bercerai karena hanya merasa bosan berakhir fatal bagi kehidupan banyak orang. Sedangkan Chow sendiri membuktikan kalau kebaikan tetap ada batasnya. Saat Hu datang, ia tak langsung mengusirnya. Chow juga sempat mendengarkan, membiarkan Hu berbicara dan mempertimbangkan semuanya. Namun mungkin hatinya sudah hancur dan klaim tentang anak itu menjadi puncaknya. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Chow untuk tak mau menerima Hu kembali? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Bye.